Puji nama Tuhan. Shalom. Orang bersemangat shalom. Di pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami kembali lagi Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, ambil alih ibadah raya kami pagi ini Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu mengalir atas kehidupan kami Bapa. Berkati kami semua yang hadir, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk beribadah dan memuji Engkau. Haleluya, amin. Dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
akan mendengarkan kesaksian dari Alia. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Alia. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya jemput semuanya untuk berdiri. Ku dapat jalani
diberkati oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu buka hati kami, kosongkan segala sesuatu yang tidak benar, dan Roh Kudus yang menguasai kami semua, sehingga firman Tuhan, benih firman Tuhan tidak sia-sia. Itu jatuh dalam hati kami, tertanam dan bertumbuh, jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi segala hal yang tidak benar kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa Tuhan yang bekerja lewat pemberitaan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu kemarin kita berbicara tentang apa? Tema kita pada minggu lalu berbicara tentang apa? Berbicara tentang iman yang berbuat mujizat. Saya kadang-kadang tanya untuk jemaat ini, bukan di sini, di tempat lain. Kalau tanya minggu kemarin apa pembacaan kita, mereka bingung sekali. Tapi kalau tanya dari mana, dari siapa, sinetron apa, langsung dari ujung ke ujung jawab. Kejadian apa, kok langsung jawab semua. Tapi ketika bicara tentang firman Tuhan, kadang-kadang kau lupa. Itu cuma ingat pada waktu hari Minggu. Sini Selasa, Rabu, Kamis, sinetron semua. Nanti Minggu kembali baru firman Tuhan. Tapi saya percaya di sini tidak. Ingat toh? Semua ingat. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini saya percaya bahwa kita semua pasti merindukan supaya Tuhan bisa dan selalu memberkati orang punya kehidupan. Tidak ada yang pernah meminta kepada Tuhan supaya hari ini saya susah. Ada di sini bilang begitu, supaya kita berdoa sama-sama supaya dia susah terus. Saya percaya tidak. Kita pasti di dalam setiap langkah kehidupan kita minta Tuhan memberkati orang punya kehidupan. Satu hal yang saya mau katakan bagi kita pada saat pagi hari ini, Tuhan mampu memberkati kita. Amin. Tuhan pasti mampu menolong kita. Tapi seberapa besar iman kita kepada Tuhan? Seberapa percaya kita kepada Tuhan? Karena Tuhan sanggup. Dan kalau Tuhan sanggup, maka tidak ada yang mustahil. Dia pasti akan menyelesaikan yang terbaik bagi orang punya kehidupan. Kita baca sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dan 26. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum saya membawa firman Tuhan, ada satu cerita. Ada di satu daerah, ada satu pantai asuhan. Dan pantai asuhan itu dipimpin oleh seorang bapak yang namanya Pak Budi. Suatu saat ketika pagi, ketika mereka setelah menjalankan tugas mereka bersih-bersih, terus tiba saja mereka akan makan. Dan anak-anak di pantai asuhan itu ada sekitar 300 orang. Dan ketika mereka sampai di meja makan aja, yang ada cuma gelas dan piring. Tidak ada makanan sama sekali, tidak ada air sama sekali. Terus ada seorang anak yang berkata, "Bapak, baru kita makan apa?" Langsung Pak Budi berkata, "Nanti Tuhan sediakan." Yang lain pasti bingung. Tapi Pak Budi bilang begini, "Mari sebelum kita makan minum, kita memuji Tuhan." Mereka memuji Tuhan, mereka bernyanyi bagi Tuhan dengan harapan supaya piring dan gelas mereka penuh dengan makanan dan minuman. Ketika mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba
ada seorang bapak, dia ketuk pintu. Dia ketuk pintu, dan pada saat itu memang sedang hujan. Terus ketika bapak itu buka pintu, ketuk pintu dengan Pak Budi buka pintu dan berkata, ada perlu apa? Dia katakan begini bahwa saya sebenarnya mau bawa saya punya roti ini ke pasar untuk dijual. Tapi karena bangun terlambat sudah jauh, akhirnya saya mengambil keputusan. Karena memang dari semalam juga Tuhan sudah menggerakkan hati saya, buatlah roti dan berikan itu kepada anak-anak di panti asuhan. Dan itu Tuhan terus ingatkan bagi bapak tersebut. Akhirnya bapak itu mengambil keputusan. Pagi itu dia tidak membawa rotinya ke pasar, tetapi dia berikan kepada anak-anak di panti asuhan itu. Pak Budi bersyukur, berterima kasih. Setelah Bapak itu pergi, mereka tak memuji Tuhan. Tidak berapa lama, pintu lagi ditutup. Ada seorang bapak lagi yang datang. Dia katakan, saya sebenarnya mau jual susu ke pasar, tetapi karena hujan dan pasarnya sangat jauh, maka sangat menyulitkan. Maka daripada saya punya susu yang terusak, lebih saya berikan itu kepada anak-anak di panti asuhan ini. Kembali Bapak Budi bilang terima kasih. Dan ketika Bapak itu pulang, setelah mereka memuji Tuhan, mereka buka mata, mereka melihat ada roti dan ada susu. Amin. Teman-teman, kenapa? Cari Tuhan dulu dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau butuhkan, Tuhan sanggup. Ketika Tuhan minta kau melakukan terbaik ke Tuhan, lakukan itu. Jangan kita hidup dengan Tuhan. Bagaimana ya Tuhan? Apakah saya bisa atau tidak? Tuhan bilang, kalau kau bertindak, saya pasti akan menyelesaikan. Kalau kau bertindak, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lewat pembacaan kita pada saat pagi hari ini, mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa mujizat, ada jawaban Tuhan yang luar biasa bagi orang punya kehidupan. Ketika kita tak percaya kepada Tuhan yang memuji Tuhan, ini yang dialami oleh Paulus dan Silas. Ketika mereka dalam kondisi yang tidak mengenakan, ketika mereka dalam kondisi yang nanti tinggal menunggu waktu saja untuk mereka akan diadili dan mungkin saja akan dieksekusi. Tetapi hari ini Tuhan kondisi yang tidak mengenakan dan mereka mengasihi diri mereka sendiri sehingga mereka tidak mampu. Tapi hari ini saya mau katakan bagi kita yang hari pada saat ini, apapun kondisi kita, apapun situasi kita, belajar seperti Paulus bersama dengan Silas, tidak memakai perasaan. Karena seringkali perasaan bisa membuat kita tidak percaya. Seringkali perasaan bisa membuat kita hilang pengharapan. Kadang-kadang perasaan bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita lihat di tengah-tengah kondisi yang dialami oleh Paulus dan Silas, dikatakan pada ayat yang ke-25 dikatakan apa? Pada saat yang tidak mengenakan itu, mereka justru apa? Memuji Tuhan. Artinya apa? Pujian itu sangat penting. Saya tidak tahu kita yang hadir pada saat ini, kita datang ke sini memuji Tuhan atau tidak, atau sekedar hanya mengikuti aturan-aturan yang ada. Tapi saya mau katakan bagi kita pada saat pagi hari ini, Tuhan merindukan supaya di dalam kehidupan kita berikan kita punya waktu terbaik untuk puji Tuhan. Karena ketika kita puji Tuhan, di sana ada anugerah Tuhan, di sana ada kuasa Tuhan, di sana ada mujizat Tuhan, ada berkat yang akan kita terima. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, ayat 5 katakan apa? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dan akibat dari mereka memuji Tuhan dan apa yang ke-26 dikatakan situ apa? Maka terjadilah gempa, bumi yang sangat dahsyat. Artinya apa? Puji-pujian itu punya kuasa. Ketika orang sungguh-sungguh mau berseru kepada Tuhan, berseru dan menyanyi kepada Tuhan. Saya mengajak kita pada saat pagi hari ini. Mungkin kau tidak bisa berkorban, mungkin kau tidak bisa untuk berdoa
kedua, mari kita ambil waktu kita untuk selalu memuji-muji Tuhan. Karena saya percaya dengan kita memuji-muji Tuhan, kita pasti bisa menikmati kuasa Tuhan itu terjadi. Jadi ketika masalah persoalan terjadi, jangan kita pakai perasaan kita untuk menyelesaikan. Karena kalau kita pakai perasaan kita, maka kita tidak akan pernah bisa keluar dari masalah yang ada. Kita tidak mampu untuk bisa menghadapi semua itu karena kita pakai perasaan. Tapi kalau kita pakai prinsip daripada Tuhan, apapun kondisi kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, dan Tuhan sanggup, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk bisa menyelesaikan. Jadi ketika engkau ada dalam pergumulan masalah, jangan menangis, jangan putus asa, jangan hilang apa. Datang kepada Tuhan, puji Tuhan. Karena saya tahu percaya, kadang kalanya Tuhan izinkan masalah-masalah terjadi supaya Tuhan lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya Tuhan lebih dekat kepada Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya Tuhan bisa menikmati yang namanya mujizat Tuhan di dalam orang punya kehidupan. Kita harus memuji Tuhan tanpa mempedulikan perasaan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadirkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26. Kita dituntut untuk memuji Tuhan tanpa mempedulikan kondisi dan situasi. Jadi yang pertama berbicara tentang perasaan. Yang kedua berbicara tentang kondisi dan keadaan kita. Seringkali kondisi keadaan kita membuat kita susah untuk memuji Tuhan. Ketika orang tidak punya apa-apa, orang susah untuk memuji Tuhan. Ketika orang ada masalah, orang susah untuk memuji Tuhan. Ketika orang ada hal yang tidak mengenakan, susah untuk orang puji Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan, belajar dari Paulus dan Silas. Justru dalam kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, yang mungkin sudah tidak ada harapan lagi, tapi mereka tidak menyerah dalam kondisi situasi yang ada. Di tengah-tengah kondisi itu dikatakan apa? Mereka justru memuji-muji Tuhan. Sampai mungkin orang-orang yang mungkin saat bersama dengan mereka akan, mungkin mereka gila apa? Ada dalam penjara, siap dihukum, tetapi mereka masih memuji Tuhan. Ini yang saya katakan bahwa iman yang berkualitas, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, jangan menyerah kepada keadaan, jangan menyerah kepada situasi yang ada. Karena kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang sanggup untuk bisa melepaskan kita, yang masih bisa membuat kita keluar dari persoalan yang ada. Yang Tuhan mau, kau percaya tidak? Kau yakin tidak? Kuasa sanggup untuk bisa menyelesaikan. Kondisi boleh berubah, situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Penjelasan tetapnya sempurna bagi orang punya kehidupan. Oleh sebab itu saya mengatakan, tetap setia dengan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin di depan kita gunung itu sangat tinggi, tapi Tuhan mampu membuat kita melampaui gunung itu. Gunung berikan masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, tapi dengan Tuhan selalu pasti ada jalan keluar. Ada lagu berkata, Dia buka jalan saat tiada jalan. Ya, kalau manusia mau tidak jalan, pasti stop situ. Tapi kalau Tuhan tidak, pada saat kita habis jalan, Dia pasti buka jalan. Oleh sebab itu, apapun kondisi kita, dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Tapi jangan meratapi hidup kita, jangan meratapi masalah kita, jangan meratapi kondisi-kondisi yang ada di sekeliling kita. Pandanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa apapun masalahku, Tuhanku lebih besar. Apapun kondisiku, Tuhanku sanggup menyelesaikan. Apapun kondisiku, pasti ada jalan keluar. Itu yang harus pegang dalam Tuhan punya kehidupan. Sehingga Tuhan bisa berkata seperti Paulus dan Silas berkata, apapun kondisi kita tetap memuji-puji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, ayat yang ke-26 kata apa? Terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Semua belenggu terlepas, semua yang merintangi mereka terlepas, karena mereka percaya bahwa mereka ketika mereka memuji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dan menolong mereka. Hari ini saya tidak tahu apapun masalah kita, tapi hari ini saya mau katakan,
Jangan melihat keadaan, jangan lihat sekeliling kita, kondisi yang ada, tapi pandanglah kepada Tuhan. Karena saya terlalu yakin Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Hari ini engkau menangis, besok lusa engkau bisa pulang dengan sukacita. Iman yang bekerja, iman yang menentukan orang punya kehidupan. Kalau saya percaya bahwa Tuhan sanggup, jalani hidup ini dengan Tuhan. Kalau saya percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan, percayakan untuk punya hidup ini kepada Tuhan. Masalah kita kepada Tuhan. Jangan terlena dengan segala kondisi yang ada, membuat kita pasrah dengan kondisi yang ada ketika kita dalam masalah. Tapi justru ketika kita dalam masalah, persoalan, mari cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Akhirnya mereka bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Hari ini, apapun kondisi kita, apapun beban kita, Tuhan dia tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan punya jalan keluar untuk bisa menyelesaikan bagi kita. Yang penting apa? Kita cari Tuhan. Jangan kita pasrah kepada keadaan atau kondisi yang ada. Tapi mari kita cari Tuhan. Sertakan Tuhan, andalkan Tuhan. Maka bagian Tuhan, Tuhan pasti akan selesaikan. Paulus bisa bebas karena mereka belajar mengandalkan Tuhan. Ada puji-pujian yang mereka selalu naikkan. Bukan saya pada saat mereka senang, tapi di saat mereka susah pun mereka tetap memuji Tuhan. Kita pun demikian. Jangan pada saat senang kita memuji Tuhan, tapi pada saat susah kita tidak memuji Tuhan. Justru dalam keadaan kita mengenakan itu, mari kita lebih tambahkan pujian kita kepada Tuhan. Maka saya terlalu yakin, mungkin bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, dikatakan apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati yang namanya mujizat daripada Tuhan? Kita dituntut untuk memuji Tuhan dengan iman. Saya percaya kalau Paulus dan Silas tidak mempunyai iman yang kuat, maka mereka tidak mampu melatih ini. Mereka tidak mampu untuk bisa memuji Tuhan. Dan lebih daripada itu, mereka tidak bisa menikmati yang namanya mujizat daripada Tuhan. Tetapi karena mereka memuji dengan iman, maka Tuhan bekerja di dalam segala kehidupan mereka. Mari ketika kita memuji Tuhan, kita harus memuji dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar di mulut kita bernyanyi, tapi kita tidak mengimani itu. Yang Tuhan mau ketika kau bernyanyi kepada Tuhan, kau harus sungguh-sungguh menyanyi dengan iman bahwa apa yang saya nyanyikan, apa yang saya katakan, itu semua sudah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab. Ketika kau bernyanyi bahwa tidak ada jalan keluar, pasti Tuhan memberi jalan keluar. Ketika kau bernyanyi bahwa Tuhan, engkau pasti akan memberkati saya, maka pasti ada berkat Tuhan bagi saya. Ketika kau berdoa bahwa Tuhan pasti buka jalan, maka Tuhan pasti akan membuka jalan. Oleh sebab itu mari, jangan kita asal menyanyi saja. Karena kalau kita asal menyanyi saja, kita akan bisa menikmati yang namanya kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Tetapi ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, maka apapun yang kita inginkan, itu pasti akan terjadi. Kalaupun kita menyanyi kepada Tuhan dan kita mau melihat mujizat, tetap memuji Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan ketika dia melihat hati kita sungguh-sungguh memuji dan membesarkan nama Tuhan, maka dia pasti akan bekerja. Apa yang dialami oleh Paulus dan Silas mau menggambarkan kepada kita, mereka menyanyi dengan iman. Apapun kondisi yang tidak mempengaruhi mereka, tidak membuat mereka pasrah, tidak membuat mereka hilang pengharapan. Mereka tetap percaya apapun yang mereka alami, mereka jalani dalam penjara, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu mereka mau tetap memuji Tuhan dengan iman. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita belajar juga. Kita bernyanyi kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan iman. Karena kalau kita bernyanyi dengan iman, saya terlalu yakin Tuhan sanggup untuk bisa buat yang terbaik. Tuhan sanggup untuk menjawab. Mungkin saat ini kau sakit hati dan kau mau bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyilah dengan iman. Karena saya terlalu yakin
masalahmu, persoalanmu, Tuhan sanggup menyelesaikan. Datang kepada Dia, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ceritakan apa yang jadi pergumulan kita kepada Dia, dan mulai kita bernyanyi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi jangan takut dengan hidup ini, jangan bimbang, melangkahlah dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang telah memberkati saya, Tuhan pasti akan menolong saya. Ini yang jadi kekuatan bagi Paulus dan Silas, sehingga ayat yang ke-26 itu menjadi bukti bahwa ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan iman, maka segala sesuatu Allah bisa selesaikan bagi kita. Hari ini firman Tuhan ini telah kita dengar bersama-sama. Yang pertama, ketika kita memuji, jangan memakai perasaan kita. Yang kedua, ketika memuji, jangan melihat kondisi situasi. Dan yang ketiga, ketika memuji, mari kita memuji dengan iman. Karena kalau kita melakukan tiga ini, maka saya percaya apa yang dialami oleh Paulus dan Silas itu pun bisa kita lewati, bisa kita dapati dan kita lewati dengan baik. Karena kita belajar untuk menghadirkan puji-pujian bagi Tuhan, sehingga Tuhan memberkati orang menjadi hidup. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita semua. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan karena Tuhan baik dalam orang punya kehidupan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau bersorak kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu bagi Tuhan, maka saya terlalu yakin Tuhan sanggup bisa buat yang terbaik bagi orang punya kehidupan. Kita mau pujian yang berkata Yesus itu penyelamatku. Mari kita mau puji Tuhan, kita mau puji yang baik kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kita dengan kehidupan Tuhan jaga.
Engkau hebat Yesus. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Engkau tidak pernah berdusta. Engkau selalu menepati janji. Kami bersyukur hari ini. Sekalipun hamba-Mu pendeta Gastanya dalam kondisi tidak sehat, tapi atas pertolongan-Mu, hamba-Mu bisa menyelesaikan pelayanannya. Karena Engkau menopang dia dengan kemampuan dari surga. Sungguh nyata kuasa-Mu di hari ini. Sungguh nyata rahmat-Mu, sungguh nyata pertolongan-Mu. Sesungguhnya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu. Engkau Allah melihat kesungguhan orang setiap hati yang benar-benar berpaut kepada-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami minta pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Pulihkan. Kami tidak tahu gangguan penyakit apa dalam tubuhnya saat ini, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami percaya Engkau telah menanggung sakit kami di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau telah menanggung kesengsaraan kami 2000 tahun yang lalu, dan pilur-pilur telah menyambutkan kami. Pilur-pilur telah menjalankan setiap masalah kehidupan kami. Kami percaya dalam nama Yesus, hamba-Mu pendeta Gastanya sudah sembuh, sudah pulih. Kami percaya Engkau memperhitungkan kesembuhan hatinya untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Menceritakan firman-Mu yang telah sampai telah hamba-Mu kami semua dan membuat kami menjadi pelaku pada firman. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami berdoa Ibu Desa isi daripada hamba-Mu pendeta Gastanya juga saat ini kurang sehat, sehingga tidak hadir bersama-sama. Belas kasih dan kemurahan-Mu Bapak. Pulihkan kesehatannya Tuhan, sebagaimana kita memulihkan kesehatan hamba-Mu pendeta Gastanya. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur dan atas firman-Mu serta kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Berdiri. Kasih
Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang dimuliakan. Engkau Allah yang diagungkan. Engkau Allah yang dimasyurkan. Sebab Engkau pencipta langit bumi dan segala isi. Engkau penyelamat kami satu-satu. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Nyata kasih-Mu bagi kami saat ini. Bahwa kami ada hanya karena kasih karunia. Terima kasih untuk perawatan-Mu bagi kami lewat persekutuan ibadah. Kami yakin kami semua akan pulih dan sukacita dari surga yang telah melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami, Bapa. Pulihkan bangsa kami. Setarakan semua kota-kota di Indonesia tanpa terkecuali, termasuk kota Solo, Kabupaten Solo. Murah bidang hikmat bagi para pemimpin bangsa ini, presiden wakil presiden. Di bawah kepemimpinan keduanya, bangsa kami boleh mengalami kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Nama Tuhan dipuji. Memberkati gereja-Mu Tuhan, persatukan gereja-Mu, agar gereja-Mu bersatu untuk memenangkan berbagai kemuliaan nama. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, urapan mulia ke dalam setiap pelayanan mereka, mulai pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan seluruh dunia, banyak jiwa diselamatkan. Surga bertempik sorak, nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam setiap keluarga maupun beribadah, dalam setiap pergumulan atau pekerjaan, usaha yang dilakukan, untuk memberkati agar semuanya boleh berhasil dalam apapun dikerjakan untuk mensejahterakan keluarga masing-masing. Jawab pergumulan jemaat sesuai dengan kehendak. Ada jemaat yang sedang sakit saat ini, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong jemaat yang ada dalam tekanan saat ini karena berbagai persoalan hidup. Kami percaya Tuhan sudah menyelesaikan semuanya itu dari salib. Ketika Engkau berkata sudah selesai, maka semua masalah dalam kehidupan jemaat-Mu sudah Engkau selesai. Sukacita dan sejahtera kebahagiaan senantiasa melimpah jemaat-Mu tanpa terkecuali. Kami berdoa untuk hamba-Mu kepala sidang saat ini berada dalam urusan, Tuhan memberkati di sana. Sehat-sehatkan selalu dan campur tangan urusannya, agar seluruhnya dapat selesai dengan baik. Sampai saat Tuhan kehendak hamba-Mu kembali dengan selamat, berkumpul bersama dengan keluarga bahkan jemaat. Syukur hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Kami berdoa untuk kaum di lingkungan kami yang saat dalam penyelesaian pemasangan plafon. Berkati para Tuhan sedang bekerja, jauhkan dari para hal yang membahayakan hidup mereka. Akan pertolongan Tuhan mereka menuntaskan pemasangan plafon. Untuk pemasangan gerani dan penyelesaian di dalam, kami tetap dalam tangan. Tuhan tolong buka jalan agar bantuan tahap kedua sampai 300 juta secepatnya dicairkan, agar dengannya kami dapat menyelesaikan, menuntaskan penyelesaian pembangunan ini sehingga mendapatkan digunakan di tahun 2028 untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kedepan kami semua bisa kami dalam tangan. Kami percaya sebagaimana janji-Mu Tuhan, sekali-sekali Engkau tidak membiarkan, sekali-sekali Engkau tidak meninggalkan kami. Kau senantiasa bersama kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, serta kami lakukan menuju ke rumah kami masing-masing. Maka dengan firman Tuhan yang sempurna kami tiba di masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sekarang sudah berdoa kepada Bapa surga, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu jemaat, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dengan penyertaan kuat Bapa Kudus, menyertai jemaat sekalian, berkati jemaat sekalian, mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, hamba menyampaikan mereka. Haleluya. Ini keluarga.
wabarakatuh.